Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang menyapa Anda di malam hari ini. Tadi pagi kita mendengarkan tentang Hizkia, bagaimana doa yang mengubah keputusan Tuhan. Haleluya. Dan tadi pagi itu lumayan kalau bagi saya walaupun ada sedikit gambar yang goyang-goyang, ya begitulah kalau melalui HP jadul ini ya. Haleluya. Tapi saya bersyukur bahwa pada akhirnya karena hari Minggu itu harus ulang, dan itu pun belum tahu bisa diulang atau tidak. Ya, oke. Hari ini malam ini saya akan membawakan tema kita, doa yang membuat doa yang mendatangkan berkat spesial. Ya. Doa yang mendatangkan berkat spesial. Kita belajar dari Yabes. Bagaimana special blessing ini dia terima, dan bagaimana situasinya sebenarnya, kondisinya, sehingga kita tidak berkecil hati kalau situasi kita mungkin seperti Yabes ini. Ya, oke. Hanya 2 ayat. 1 Tawarik 4. Ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ingat, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan, in pain. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saya ulang, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yabes orang Yehuda, namanya adalah the maker of sorrow. Gak enak itu. Pembuat kesusahan. Kalau Anda disebut orang pembuat kesusahan, bahkan ibu Anda mengatakan Anda pembuat kesusahan, pembuat penderitaan, pembuat kesakitan, pembuat masalah, kira-kira tanggapan Anda bagaimana? Tentu Anda akan marah kepada orang tua Anda. Anda akan marah karena nama itu membuat Anda tidak akan nyaman. Tetapi Yabes dalam hal ini menyikapinya dengan baik. Memang orang tuaku mengalami itu. Memang ibuku melahirkan aku dalam keadaan seperti itu. Tidak salah ibuku memberi nama bagiku, si pembuat kesusahan, the maker of sorrow. Dan itu melekat kuat dalam hidup Yabes, orang Yehuda itu. Tapi saya mau katakan, apakah Yabes berhenti di situ? Tadi sudah kita baca bahwa ia lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Mengapa dia lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya? Sang pembuat masalah, sang pembuat penderitaan, sang pembuat kesusahan itu, mengapa dia lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya? Karena Yabes mengubah hidupnya menjadi seorang pendoa. Yabes mengubah hidupnya untuk datang kepada Allah. Allah yang mengubah nasib seseorang. Allah yang membuat keputusan-keputusan yang baik bagi seseorang yang datang kepada dia. Yabes tahu betul siapa Allah Israel itu.
Dia mengenal betul siapa Allah Israel itu. Ya, memang kenyataan aku pembuat kesusahan bagi keluargaku. Ya, memang kenyataan aku pembuat susah bagi ibuku. Tapi bukan itu yang ku mau. Bukan itu yang ku kehendaki. Tapi kalau itu menjadi kenangan bagi ibuku, ku terima apa adanya, bukan ada apanya. Ada orang kalau sudah dibilang ya masalah-masalah begini-begini, kamu begini-begini, melawan dia. Tidak diambil satu sikap untuk datang merendahkan Allah, untuk membuat sejarah baru. Dan kita mengatakan dia lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Dia lebih dimuliakan. Yang tadinya digelari dengan si pembuat kesusahan. Tapi mengapa bisa terbalik situasi itu? Mengapa bisa terbalik keadaan itu? Karena Alkitab berkata bahwa Yabes berdoa kepada Allah Israel. Dia berdoa kepada Allah yang hidup. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Apa doanya? Dia berdoa jelas kepada Allah Israel. Alkitab mencatat. Jadi jangan berdoa kepada gunung-gunung. Jangan berdoa kepada pohon-pohon. Tapi berdoa kepada Allah yang kita kenal dalam nama Yesus. Berdoa kepada Dia. Dan apa yang terjadi? Kita sudah baca tadi. Yang pertama, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Situasi yang membuat keluarga ini porak-poranda mungkin. Situasi yang tidak nyaman bagi Yabes. Situasi yang tidak menyenangkan bagi Yabes. Karena situasi dan kondisi yang dia alami. Kalau Anda mengalami situasi yang sulit, apa yang Anda lakukan? Nangis? Lari-lari kepada orang? Atau Anda mengambil sikap seperti Yabes? Lari kepada Tuhan. Berdoa kepada Allah Israel, sang penjawab doa. Tadi akhirnya kan, God granted his prayer. Tuhan menganugerahkan doanya. Atau Tuhan menjawab doanya. Haleluya. Mindset kita itu harus diubah. Kalau kita berdoa kepada Allah, jangan hanya sekedar kita datang. Bukan doa abal-abal. Bukan doa kaleng-kaleng yang kita hadirkan. Tapi doa yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Yang menggoncang kerajaan Allah. Yang menggoncang hati Allah. Tadi pagi saya katakan bahwa yang menggoncang hati Allah itu ketika Anda berdoa dengan tangisan dan air mata. Tapi hidup Anda harus benar, harus hidup jujur, hidup berjalan atau melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Tulus hati di hadapan Allah. Sehingga ketika satu hal yang masalah terjadi dan itu dibuat oleh Hizkia menjadi alat baginya untuk melunakkan hati Allah. Dan hal yang sama dilakukan oleh Yabes, sang pembuat masalah tersebut. Dia tidak ingin dalam hati yang paling dalam. Aku tidak ingin membuat susah orang tuaku. Aku tidak ingin membuat susah keluargaku. Aku tidak ingin membuat susah saudara-saudaraku. Aku ingin menjadi penolong bagi mereka. Aku ingin menjadi berkat bagi mereka. Aku ingin. Haleluya. Sebelum saya menghadirkan khotbah ini, saya terlebih dahulu sujud di hadapan Allah. Saya sadar saya tidak ada apa-apanya, tapi saya tahu Tuhan itu pemilik segala yang baik, pemberi yang sempurna. Sehingga kalau Anda mendengarkan hati Anda digoncang, agar Anda mau berdoa, tidak lagi mempersalahkan siapa-siapa. Tidak lagi masalah menyalahkan teman Anda, orang tua Anda, istri Anda, keluarga Anda. Tidak lagi menyalahkan siapa-siapa.
tapi datang kepada Allah yang mampu mengubah situasimu, yang mampu membuat keadaan berubah, buat sejarahmu. Haleluya. Ketika saya mulai awal berada di kota ini, walaupun dalam situasi yang tidak menyenangkan sebenarnya, masih duduk di atas lapisan koran, masih ngontrak. Terus saya berkata kepada jemaat, dalam 5 tahun ke depan kita punya di 4 lokasi. Habis khotbah, seorang datang kepada saya, "Bro, ya saya sih enggak gimana ya, tapi coba bro, berpikirlah. Jemaat belum seberapa, masih kursi aja nggak ada, masih duduk di atas koran. Memang ini masih duduk di atas koran, masih di lapisan koran." Nggak ada sofa seperti ini, nggak ada kursi empuk seperti itu, nggak ada. Haleluya. Tapi saya katakan, terus dia bilang, "Lihat kemampuan jemaatnya, bro." Sesuatu masuk dalam hati saya. Tuhan katakan, kalau engkau melihat kemampuan jemaatmu, engkau tidak akan pernah melihat kemampuanku. Maka saya bilang kepadanya, "Om, saya bukan tidak mengerti keadaan jemaat, bukan. Saya bukan tidak tahu situasinya, bukan. Tapi kalau saya melihat kepada kemampuan jemaat, saya tidak akan pernah melihat kemampuan Allah." 5 tahun apa yang saya katakan jadi. Ini tahun ke-6. Kami memiliki gedung lantai 3 ini walaupun 12 meter ke depan. Ini panjangnya 24 meter. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan itu mampu buat sejarah yang mengubah. Orang katakan kamu gendeng, kamu gila, Pak Pendeta, gila kamu. Kenapa? Saya katakan dalam 1 tahun dari mie ayam Jakarta sampai tempat saya yang lama, karena itu tidak dijual. Saya sudah hubungi keluarganya yang ada di Surabaya, di Jambi. Yang di Jambi nggak berkelas, nggak mau. Tapi pada harinya juga udah dijual itu. Tapi pada waktu itu saya nggak dianugerahkan untuk memiliki itu. Tapi Tuhan anugerahkan untuk ini. Saya bilang dalam 1 tahun, Tuhan, harus ada orang yang menjual tempat di tempat kami ini. Dan orang itu harus menjual kepada saya. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan. Sampai karena itu, ada jemaat saya mengundurkan diri. Karena dianggap gendeng. Sampai dibilang katakan, "Kamu memaksakan kehendakmu." Tapi saya tidak. Saya sedang meminta sesuatu kepada Allah. Yang menjawab doa itu bukan jemaat. Yang menjawab doa itu bukan siapa-siapa. Yang menjawab doa itu Tuhan. Tuhan mampu menggerakkan hati orang. Tuhan mampu membuat hati orang bermurah hati. Tuhan mampu membuat dengan caranya. Jangan batasi cara Allah. Sama seperti Allah. Dan akhirnya saya memilikinya kan. Saya memilikinya dengan cara kekuatan Allah. 1 tahun saya berdoa dan berpuasa. Pembangunannya juga begitu. Allah mampu melakukan yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Ada satu pujian yang saya ciptakan. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak mungkin. Asal kau percaya padanya. Asal kau berdoa padanya. Asal kau beriman padanya. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat selamanya. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat selamanya. Haleluya! Allah dahsyat, Allah luar biasa. Jangan kerdilkan Allahmu. Kalau engkau belum bisa beriman dengan sungguh kepada Allah, minta kepada Tuhan iman yang dari Tuhan itu. Kalau engkau belum bisa mempercayai firman Allah berkata seperti pemazmur dalam Mazmur 18, "Open my
wonderful thing from your Lord. Buka mataku, supaya aku dapat memandang keajaiban-keajaiban daripada firman-Mu. Haleluya. Hidup bersama dengan Allah. Do good to me, ayat 17-nya, do good to me, and I will live, and I will obey you. Lakukan yang baik kepadaku dan aku akan hidup. Tapi bukan sekedar hidup. Hidup untuk menyakiti Tuhan buat apa? Hidup memuaskan hawa nafsu buat salahnya, tapi Anda keluar dari Tuhan buat apa? Anda memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah buat apa? Kalau hati Anda tidak terisi dengan kasih Tuhan, hati Anda tidak terisi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, hati Anda tidak terisi dengan ketulusan Tuhan, buat apa hidup ini? Anda menderita, Anda susah. Jemaat di Laodikia nggak kekurangan apa-apa. We have need nothing. Kami tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan kata, engkau miskin, engkau melarat, dan engkau telanjang. Beli daripada aku emas, beli daripada aku pakaian. Haleluya. Hidup ini menjadi berarti kalau kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bisa menjadi berkat bagi orang lain, diberkati untuk memberkati. Ya, itu sebabnya dia dimuliakan, lebih dimuliakan dari saudara-saudara. Diberkati nggak di PDW, diberkati nggak makan sendiri. Dia bagi keluarganya. Itu sebabnya dia lebih dimuliakan. Lalu dikatakan, Enlarge sama ceri-ceri, luaskan dan lapangkan kemah-kemahku. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kira-kira terjemahannya begitu. Tapi dalam bahasa Indonesianya dikatakan, dan memperluas daerahku. Enlarge my territory. Haleluya. Saya sudah mengatakan pada waktu, walaupun dalam pergumulan yang sangat luar biasa, tapi saya masih tetap meyakini Tuhan itu. Doa itu penting naik kepada Allah. Doa penting naik kepada Allah. Mezbah ukupan kita harus naik setiap saat kepada Allah. Mau pagi kah, mau siang kah, mau malam kah. Tapi saya mau katakan kepada kita, pagi-pagi benar Yesus datang. Kita harus belajar pagi-pagi benar. Kita membangunkan fajar. Haleluya. Lawan. Kamu zaman pagi, zaman pagi kamu mudah. Tapi saya mau katakan bahwa bersama dengan Allah, engkau akan mengalami energi Allah. Kalau engkau pada waktu pagi itu tidak enak badanmu pada pagi itu, engkau melawannya. Lihat energi Allah turun ke dalam hidupmu. Saya bukan jam 12. Sangat jarang saya bisa tidur di bawah jam 12. Saya tidur di atas jam 12. Tapi harus bangun di pagi hari jam 4. Nggak gampang. Untuk bisa melawan itu, saya hanya bilang begini, Tuhan, aku tidak lagi mengikuti proses prosedur hidup orang harus tidur jam berapa itu? Jam 7 jam sampai 8 jam harus bisa tidur. Nggak lagi. Saya hanya minta kualitas tidur dari Tuhan. Ketika aku bangun, aku mengalami tubuh yang sehat. Dengan semangat baru memuji dan memuliakan Engkau. Meninggikan nama Tuhan. Dan puji Tuhan Allah menganugerahkan. Biarpun saya jam 2 tidur, masih bangun jam 4. Harus berdoa dengan teman-teman, harus berdoa dengan keluarga. Harus naik mezbah di hadapan Allah. Harus naik penyembahan kita kepada Allah, pujian kita kepada Allah yang menyenangkan hati Allah. Saya sering katakan 1000 pujian, 1000 terima kasih saya, syukur saya kepada Tuhan setiap hari. Itu nasar, bukan nasar sehari 2 hari, tapi saya katakan menjadi nasar seumur hidupku, dan pujian 10 kali dalam 1 hari. Karena Alkitab tunjukkan.
saya melandasinya, Tuhan, kalau saya gagal jangan marah Tuhan sama saya. Karena saya tahu firman Allah. Kalau orang bernasar tidak ditepati, Tuhan bisa merusak pekerjaannya. Jadi kalau saya gagal, saya minta ampun. Jam 12 itu saya cek, oh kamu masih kurang. Papa, bagaimana kamu tahu? Saya hitung. Kalau gagal saya tahu gagal. Hari itu saya gagal, minta ampun sama Tuhan. Kadang-kala waktu saya mau bayarnya di malam itu juga, waktu sujud di hadapan Tuhan, tertidur sampai pagi. Lalu pagi bangun, Tuhan, aku belum ampuni. Hari itu saya akan membayarnya. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu baik, ya. Ya percayalah, Tuhan itu baik. Di tengah-tengah situasi yang rumit ini, orang mungkin pada stres, kadang-kadang juga. Tapi saya selalu lihat tangan Allah yang maha kuasa. Saya selalu lihat tangan Allah yang kuat memberkati. Dan Tuhan sangat luar biasa. Tuhan sangat baik. Haleluya. Ada orang merencanakan hal-hal yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan dengan maksud yang baik dan kejahatan yang dilakukan. Enlarge my territory. Berkati aku berlimpah-limpah. Enlarge my territory. Let your hand be with me. Biar tanganmu yang kuat itu bersama dengan aku. Karena kalau Anda diberkati tapi Anda tidak memiliki kuasa untuk menikmati, susah. Saya mau bilang, ada dua hal antara memiliki dan kuasa menikmati. Saya tanya begini sama istri saya, Ma, mana kamu lebih suka menikmati dan memiliki dan bisa menikmati? Ya, istri saya bilang dua-dua. Dikatakan dua-dua, jadi dia memiliki, dia menikmati juga, bisa menikmati. Karena ada orang memiliki tapi tidak bisa menikmati. Tapi kalau disuruh memilih, saya lebih memiliki kuasa untuk menikmati. Kalau disuruh memilih, apa gunanya berlimpah-limpah tapi tidak diberi kuasa untuk menikmati? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Tapi kalau Anda dipilih oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan seperti Yabes ini, dia diberikan berkat yang berlimpah-limpah, diluaskan daerahnya, lalu dilindungi oleh tangan Allah yang kuat. Wow, supaya apa? Supaya aku jangan melanggar celaka. Dan Allah katakan dia menganugerahkan itu semua kepada dia. Luar biasa. Jadi jangan kecilkan Tuhanmu melalui perbuatan-perbuatan dosamu. Jangan kecilkan Tuhanmu melalui kejahatanmu, melalui penipuanmu, melalui pembohonganmu. Jangan jadi pembohong. Haleluya. Jujur. Doamu menentukan nasibmu. Doamu menentukan masa depanmu, masa depan anak-anakmu. Saya sering katakan kepada anak-anak saya, jangan takut. Bapakmu masih mau hidup dalam kebenaran. Saya tahu firman Allah katakan bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Bahwa generasi orang benar itu akan diberkati orang Tuhan. Tidak akan dibiarkannya meminta-minta. Saya yakini, makanya saya katakan, saya tekankan kepada mereka, hiduplah dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Selalu saya katakan dua hal yang saya bagi. Yang pertama, iman kepada Yesus, harganya mutlak, tidak tergantikan oleh apapun. Yang kedua adalah pendidikan. Soal harta saya katakan itu hanya sebagai bonus. Tapi iman kepada Tuhan itu adalah hal yang terpenting. Karena dengan iman engkau meraih sesuatu. Dengan imanmu engkau melakukan hal-hal yang besar. Dengan imanmu, ketika engkau berdoa tanpa iman kan gak ada gunanya. Makanya tadi lagu saya itu, nah pertama itu berdoa,
percaya, kedua itu sebenarnya beriman baru berdoa. Ya, kembali tadi, berdoa dulu baru beriman. Beriman apa yang besar itu. Luar biasa Tuhan itu. Itu nyanyian saya itu ada di YouTube. Lengkapnya ada di YouTube. Junior Simas Mintak official. Gak akan Anda tahu lagu ini kalau Anda sudah promosi dia. Haleluya, haleluya. Saya hanya katakan begini, saya hanya bisa menginvestasikan situasi keadaan firman-Mu Tuhan. Karena di zaman YouTube ini, ya YouTube tutup baru. Saya punya hilang. Makanya saya terus berdoa supaya itu semakin. Karena ini juga bisa dipakai untuk memberitakan kasih karunia Tuhan. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bisa meng-encourage orang-orang yang tidak kita kenal. Mungkin tiba-tiba dia mendengarkan suara saya. Mungkin dia sudah putus asa, nggak tahu jalan bagaimana. Mengubah situasi yang buruk itu menjadi baik. Mungkin dia seperti Yabes sedang orang tuanya mengatakan dia dasar kamu pembuat sial. Tapi memang dia membuat sial. Tapi dia nggak sadar, dia sakit hati. Bukannya datang kepada Tuhan, aku tidak mau Tuhan. Apa yang dikatakan orang tuaku, aku akan buktikan bahwa Tuhan yang kusembah itu bukan menjadikan aku pembuat sial, tetapi membuat aku menjadi pembuat berkat. Haleluya. Begitu dong. Baru mantap. Mantap. Haleluya. Beri jempol bagi Tuhan. Dua jempol. Gitu. Katakan pada ada di kiri kananmu, ada. Mantap Tuhan. Mantap Yesus. Mantap Roh Kudus. Haleluya. Biar api doa itu kita bawa. Biar api Roh Kudus kita bawa. Api yang memurnikan, api yang menguduskan kita. Sampah-sampah kita tidak pernah dibakar. Yabes, akhirnya kita katakan dia lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Haleluya. Apakah tidak ada perjuangan Yabes? Ada. Apa perjuangannya? Beriman. Untuk beriman sungguh kepada Allah dibutuhkan hidup yang benar, hidup yang kudus di hadapan Allah, pikiran, kehendak, hati, roh. Haleluya. Saya bangga menaruh iman saya kepada Yesus Kristus. Saya bangga menaruhkan iman saya kepada Tuhan. Kalau saya membaca sebuah buku Rela Berkorban, saya sampai nangis membaca buku itu. Seorang anak Tuhan yang mengalami penderitaan di negara Rumania, mengalami siksaan yang begitu hebat. 14 tahun di dalam penjara, mengalami ketidakadilan, patah tulang sana sini. Dia sehat disiksa. Haleluya. Tapi itu mengapa saya menangis. Dia tetap mengasihi orang yang menyiksa dia. Dia tetap melakukan firman Allah. Dia tetap berdoa. Saya pikir saya berdoa itu udah cukup banyak. Tapi kalau saya bandingkan dengan itu, ternyata tidak ada apa-apanya. Maka saya bilang, Tuhan, haleluya. Saya mau katakan kepada kita, kapanpun kita ada waktu untuk datang di hadapan Tuhan, datanglah. Jangan hanya waktu susah Anda datang, waktu diberkati Anda melupakan Tuhan. Ada banyak setelah diberkati, dia lupakan Tuhan. Dia pikir itu hasil usahanya, dia hasil pekerjaannya. Datang kepada pendeta, Pak Pendeta, doakan ini. Setelah doakan, Tuhan berkati. Dan setelah itu dilupakan pendetanya. Tapi Yabes tidak. Dia menjadi berkat. Dia menjadi terang. Dia menjadi kanan. Dia menjadi alat di tangan Tuhan. Itu sebabnya dia dimuliakan. Jangankan Alkitab katakan begini, kalau engkau mengasihi aku akan menolong engkau. Karena engkau mengenal aku, maka aku akan melindungi engkau. Lalu yang mau saya katakan di sini adalah, kalau dia berdoa, aku akan dalam
Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Kalau dia berdoa, aku akan menjawab. Kalau dia susah, aku akan menyertai dia dalam susah. Haleluya. Saya senang punya Tuhan. Lalu kemudian katakan, aku akan melepaskan engkau dan akan memuliakan engkau. Dan itulah sebabnya kenapa Yabes itu lebih dimuliakan dari saudara-saudara. Karena dia sungguh-sungguh hidup dengan Allah. Dia mengenal Allah Israel dengan baik. Itu sebabnya dia mempercayakan imannya kepada dia. Dan Alkitab katakan, Tuhan menjawab doanya. Ada orang berlimpah-limpah sakit-sakit. Makanannya harus diatur begitu luar biasa. Ini habis enggak. Dia betul-betul ya menjadi salam berkat, menjadi terang bagi Allah. Saya mengatakan kepada kita, sisihkan uang Anda untuk sesuatu yang berguna bagi kerajaan Allah. Saya memang tidak banyak menyisihkan uang saya untuk hal-hal seperti ini. Tapi saya berupaya untuk menyisihkan serupiah demi serupiah bagi orang-orang yang berada di garis depan. Saya memang tidak punya banyak pakaian, tapi saya ketika orang berkata pakaiannya nggak ada, saya akan berupaya bagaimana bisa. Kapan terakhir Anda memberikan kepada orang yang membutuhkan? Ketika Anda mendengarkan, aduh saya nggak punya, anak ini nggak punya pakaian. Apakah Anda, ya nggak punya pakaian, kenapa cerita sama saya? Saya katakan pada istri saya, Ma ada pakaian di atas itu. Beberapa hari yang lalu, ada pakaian. Lalu istri saya menurunkan bajunya, memberinya kepada orang itu. Bukan untuk apa-apa, bukan. Tapi saya mau katakan, ketika engkau mendengar sesuatu yang menyusahkan orang, apakah udah pergi seperti Yakobus bilang, apa urusannya dengan aku? Apakah kita biarkan seperti itu? Apakah kita turut prihatin atau turut sekedar menolong, meringankan? Saya yakin kita diberkati untuk menjadi berkat. Saya yakin Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Memang kadang-kala kita mengalami proses yang panjang. Sangat panjang. Sampai Anda bertahan atau tidak. Dan saya mengalami. Dan saya sudah katakan, Anda saking panjangnya penderitaan itu, tiba-tiba pembeli tanah saya sudah ada di rumah ini. Istri saya sudah panggil pembeli. Saya mau marah, tidak mungkin. Dia istri saya tahu kesulitan yang sedang dialami. Karena Tuhan belum menjawab. Tapi saya katakan, hanya begitu saja. Kenapa? Tapi karena sudah datang pembeli. Apa saya harus bentak-bentak, harus marah-marah? Maki-maki gitu? Loh, dia kan istri saya. Saya hanya bilang lain kali, kalau apa jangan lagi itu. Kita pikir bersama, memang rumit setelah kerusuhan 171 itu. Sangat panjang. Tapi kita harus berdoa, berseru kepada Allah. Sampaikan permohonan kita kepada Allah. Belum Tuhan jawab, bertekun. Bertekun dalam doa. Bertekun. Ada saat kita diproses panjang oleh Tuhan. Apakah engkau setia? Apakah ketika engkau kuberkati, engkau setia kepadaku? Dan ketika engkau mengalami kemalangan, bagaimana hidup? Yabes mengalami penderitaan. Tapi dia datang kepada Allah. Kalau engkau sedang mengalami kesulitan hari-hari ini, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Yesus. Datang kepada dia. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Hatimu, hidupmu kepada Tuhan.
Iman kepada Tuhan, iman yang mengalahkan pekerjaan setan, iman yang membuka pintu surga terbuka bagimu. Dengan berdoa, dengan iman yang sungguh, pintu surga terbuka dan dicurahkannya bagimu. Kalau Allah yang membuka, tidak ada seorang yang dapat menutup. Tapi kalau Allah yang menutup, tidak seorang yang dapat membukanya. Jadi datang kepada Allah Israel itu. Dan nyata bahwa Yabes, Alkitab katakan tadi jelas kita baca, dia lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Tapi dia dimuliakan oleh saudara-saudaranya. Saya yakin dan percaya karena dia berbuat sesuatu untuk saudara-saudaranya. Sebabnya saudara-saudaranya menghargai dia. Dia nggak pede sendiri, nggak makan sendiri. Tapi dia menjadi sarung berkat. Saya mau katakan, saya tidak akan perpanjang, tapi saya mau katakan kepada kita, doa membuat berkat-berkat spesial datang kepadamu. Situasi seburuk apapun, kalau engkau datang dalam doa dan pengharapan yang kuat, maka engkau akan melihat. Saya sudah melihat, minta tanah diberi tanah, minta rumah diberi rumah, minta mobil diberi mobil. Saya sudah lihat tangan Tuhan. Ada cara-cara Tuhan untuk menolong kita. Tapi siapa yang tahu hati kita? Siapa yang tahu pikiran kita? Siapa yang tahu motif hati kita? Allah, kata firman Allah. Luruskan hati di hadapan Allah. Luruskan niat di hadapan Allah. Supaya doa-doa yang kita naikkan bukan doa-doa yang sampai hanya di tingkat langit, ditutup oleh langit yang berubah menjadi tembaga. Tapi betul-betul doa kita sampai ke hati Allah, menjadi ukupan yang menyenangkan hati Allah, menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Bapa di surga. Lalu dikatakan, betul, sana, Anda saya sudah pernah saksikan ketika saya mengalami pergumulan yang sangat luar biasa. Lalu kemudian orang sedang berdoa, tiba-tiba dalam abad yang ada di pikirannya saya. Ya, itu bukan cuma saya itu. Ya. Datang lagi berdoa sama saya. Nah, gambar saya datang. Sampai berapa kali? Dia tanya sama Tuhan. Loh Tuhan, gimana ini? Kok gambar orang ini memangnya terlalu ganteng? Enggak cukup ganteng dia, tapi kok lah dia saja nggak hadir dalam saat saya berdoa. Saya sebenarnya nangis ketika dia bercerita. Dan ketika Tuhan berkati, disuruh berkati, dia bawa uang. Itu pada waktu itu untuk kuliah kedua anak saya. Lebih. Ya kok. Jadi jangan batasi kok salah. Orang di sana itu yang punya uang bisa tiba-tiba ting datang gambar saya, ting datang gambar Anda kepada sahabat Anda mungkin, ting datang kepada apa ini Tuhan? Tiba-tiba dalam rohnya, kau berkati itu apa? Lalu dengan senang hati dia datang membawa. Anda ketemu istri saya, tapi dia nggak kasih sama istri saya. Saya mau ketemu dengan Pak Pendeta saja gitu. Dia bawa lagi. Haleluya. Ketika saya masih lagi berdoa di atas, di lantai 2, datang lagi dia. Saya akhirnya tutup doa saya datang menyambut dia. Dia cerita itu. Kok bintang? Sama Tuhan itu. Tuhan itu adalah Allah yang menjawab doa Yabes. Dan Tuhan bisa mencurahkan dan memberkati apa yang kau kerjakan. Baca itu Ulangan 28. Diberkati engkau di desa, diberkati engkau di kota, diberkati pekerjaan tanganmu, diberkati adonanmu, diberkati
Apa saja yang kau kerjakan kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah. Karena Alkitab katakan terpisah dari Tuhan, kita mengalami air. Meninggalkan sumber air yang hidup itu, kita dipermalukan. Buat apa kita meninggalkan sumber kehidupan ini? Saya tidak mau meninggalkan. Cukup 27 tahun saya meninggalkan kasih karunia Tuhan itu. Saya sudah menikmati hal yang baik, yang luar biasa. Dan itu tidak akan tergantikan dengan apapun. Sukacita yang mengalir dalam hati. Yesus yang ada dalam hati ini. Itu sudah enough. Jadi kalau Anda diberkati, ingat. Adakah Anda kuasa untuk menikmati atau kuasa hanya memiliki? Perih hati kalau Anda hanya kuasa untuk memiliki. Anda sangat medit, sangat pelit, sangat apakah Anda pikir harta Anda akan Anda bawa ke dunia orang mati. Dan kalau Anda kuasa memiliki, itu akan beda. Anda bisa memberkati orang lain. Anda nikmati, menjadi sukacita Anda di situ. Anda memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati hamba Tuhan yang ada di garis depan, memberkati ini dan itu, dan lain sebagainya. Memberkati orang-orang ini, memberkati ini. Haleluya. Karena engkau diberkati berlimpah-limpah. Kalau memang Tuhan anugerahkan engkau seperti itu, ya. Saya membaca sebuah buku bahwa hidup itu menjadi berarti ketika kita bisa menjadi penolong bagi orang lain. Bukan hanya soal finansial, bukan hanya soal ilmu, berbagi pengetahuan, mendoakan orang lain, memberi sesuatu yang orang lain tidak punya. Haleluya. Haleluya. Jadi saya tidak akan panjang lebarkan, tapi saya mau katakan berkat spesial akan datang kepadamu kalau engkau tahu berdoa. Bagaimanapun situasimu, keadaan, masa lalu, mungkin kau seperti Yabes. Kalau Yabes, doa Yabes dijawab oleh Tuhan, dia mampu membalik keadaan. Bukan karena dia hebat, karena dia datang kepada Allah yang luar biasa, yang maha luar biasa, yang maha hebat. Itulah yang mengubah, yang memberkati dia. Saya harapkan juga paradigma kita menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup kita, sehingga kita terus mengandalkan Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, percaya akan firman Allah, percaya akan kehebatan Allah, nikmati berkat-berkat spesial yang Tuhan anugerahkan dalam hidupmu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, mari Kau menyatakan segala kebaikan dan kemurahan-Mu, bahwa kami tidak ingin membuat orang lain susah. Kami tidak ingin membuat diri kami juga susah. Tapi kalau situasi kami seperti itu, biarlah kami tidak menyesali semua keadaan, tapi kami menyikapinya seperti Yabes. Datang kepada Allah Israel yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Kami datang berseru karena firman Allah, ketika engkau meminta maka aku akan berikan, ketika engkau mencari engkau akan mendapat, ketika engkau mengetuk pintu akan kubukakan bagimu. Begitu baiknya Tuhan. Tapi kadang-kala orang diajak berdoa sangat sulit. Mau berdoa sangat sulit. Karena dia lebih mencintai dunia, lebih mencintai kesenangan ini daripada mencintai kebenaran firman Allah. Haleluya. Firman-Mu adalah kebenaran. Biarkan itu tertanam dalam setiap kehidupan kami. Dan biarkan kami menyikapi hidup kami seperti seperti Daud menghadapi Goliat. Dia tidak menghadapi Goliat dengan kekuatannya, tapi melihat Allah yang dahsyat dan luar biasa itu. Engkau mendatangi aku dengan lembing dan tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah Israel yang engkau tantang. Haleluya Yesus, terima kasih. Berkati firman-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terpujilah Engkau. Dan bagi Anda yang mengalami pertolongan Tuhan, bagi Anda yang sakit, dalam nama Yesus, sakit apapun Anda, saya berdoa bagi Anda. Allah kita itu dahsyat, Allah kita itu hebat. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang menaruh tangan di dada mereka, apapun sakit mereka, Engkau yang sudah menanggung segala kelemahan dan sakit, dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, cancer,
ginjal, gagal ginjal, jantung koroner, dan hepatitis A sampai E dalam nama Yesus disembuhkan oleh bilur-bilur daripada Yesus. Terjadi mujizat pada mereka, lawatan Allah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Berbagai sakit penyakit yang mereka derita, Engkau enyahkan dari hidup mereka, dan mereka diberkati Tuhan untuk memuliakan Engkau. Dan bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari, kalau engkau dengarkan firman Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau Anda mau menikmati hidup yang kekal, terima Yesus dalam hidupmu. Dan kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku perbuat. Sucikan hamba-Mu dengan darah-Mu yang tulus itu. Sebagaimana firman-Mu, kalau aku mengaku, maka Engkau setia mengampuni dan menyucikan aku. Aku mengakui segala dosa yang pernah aku lakukan. Terima kasih, darah-Mu yang suci itu menguduskanku dan menerima aku menjadi anak. Padanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Aku menjadi anak. Dan bagi Anda yang mau mengalami transformasi hidup, mari datang kepada Tuhan. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada, mari kita berdoa. Datanglah kepada mereka yang menaruh tangan mereka di dada Tuhan. Kau hadir kepada mereka untuk menolong mereka. Sama seperti engkau datang kepada Tuhan Yesus, kepada Saulus, datang juga kepada mereka. Hadir kepada mereka, sehingga mereka menjadi ciptaan baru dalam Tuhan, untuk melakukan apa yang menyenangkan. Kalau engkau mau bergerak dalam bidang bisnis, dalam bidang rohani, bidang politik, maka kalau engkau tergerak dalam bidang politik, belajarlah kepada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Nehemia, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain yang betul-betul menjadi berkat di bidang politik tersebut. Ketika mereka diberikan kekuasaan, mereka tidak menyalahgunakan, tapi mereka mengakuinya untuk kepentingan rakyat. Dan kalau engkau mau bergerak dalam bidang rohani, belajarlah dari Samuel yang begitu luar biasa. Dari sejak kecil dia diserahkan ibunya, keluarga Elkanah dan Hana, dan begitu luar biasa sampai pada masa tuanya, sampai dia pamit pun dia tetap melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau bergerak dalam bisnis, belajarlah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Ayub. Mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, tapi mereka menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Jadilah ketika engkau diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kalau engkau orangnya, taruh tangan beri dada. Lihatlah orang-orang muda yang menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan tolong mereka. Apapun yang diinginkan hati mereka, kemanapun mereka mau melangkah, Tuhan menyertai mereka. Biarkan takut akan Tuhan itu mengisi hidup mereka, sehingga di pikiran mereka hanya ada untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bagi mereka yang mengalami persoalan dalam hidup mereka, datang kepada mereka, Tuhan tolong. Mungkin ada mereka seperti Yabes, tidak, Tuhan meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang berseru kepadanya. Itulah sebabnya kalau engkau punya masalah, datang kepada Tuhan dan angkat kedua belah tanganmu. Mari kita berdoa. Sebab Tuhan sudah berkata, mari kepada aku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Terima kasih Tuhan, tolong mereka yang mengalami masalah hutang piutang, rumah tangga, ekonomi, usaha, pekerjaan, apapun masalah yang sedang mereka alami, ubahkan itu menjadi sebuah kelegaan bagi mereka, sehingga mereka tetap memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Mereka tidak menyimpang dari jalan-jalan. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu bagaimana untuk menolong mereka. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Indonesia, salam Nusantara. Selamat malam, selamat tidur. Tuhan Yesus.